Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini mata pelajaran kita adalah tentang kimia klinik dengan topik bahasan sistem urinaria. Ada yang tahu kimia klinik? Kimia klinik merupakan bagian dari ilmu patologi yang mempelajari tentang cara-cara pemeriksaan zat-zat kimia yang terdapat di tubuh. Contohnya ada serum darah, plasma darah, urin, dan cairan tubuh yang lain. Sedangkan ilmu patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan bagaimana suatu penyakit itu terjadi. Lanjut, sistem urinaria. Sistem urinaria merupakan suatu proses pembentukan dan ekskresi urin. Ekskresi itu mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Sedangkan urin sendiri atau biasa disebut air kencing merupakan hasil sisa metabolisme yang diekskresikan oleh ginjal kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui sistem perkemihan atau sistem urinaria tadi. Urin mengandung zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan karena kalau tidak bisa meracuni tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem urinaria ada 4. Yang pertama, ginjal. Ginjal sebagai organ paling penting dalam proses urinaria karena organ berperan dalam proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Untuk penjelasannya nanti kita tampilkan kemudian. Yang kedua, ureter. Ureter itu merupakan saluran yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih atau vesika urinaria, merupakan tempat untuk menampung urin sebelum akhirnya dikeluarkan ke luar tubuh. Yang terakhir, uretra, merupakan saluran terakhir dari sistem urinaria, tempat mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Selanjutnya kita bahas tentang ginjal. Ginjal merupakan organ pertama yang ada dalam sistem urinaria. Letaknya di posterior cavitas abdominalis atau di antara rongga dada, di lateral columna vertebralis. Lateral columna vertebralis artinya sejajar dengan tulang belakang. Retroperitoneal di sekitar perut dan diselubungi jaringan lemak dan jaringan ikat kendor. Bentuknya seperti kacang merah berwarna coklat, ukurannya 11 cm, lebar 6 cm, tebalnya 3 cm. Untuk pria mempunyai berat 125 sampai 170 gram, wanita 115 sampai 155 gram. Letaknya di bagian dorsal tubuh. Ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena pada ginjal kanan, pada daerah perut sebelah kanan terdapat hati. Jadi di atasnya ginjal kanan ada hati. Itu yang menyebabkan ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri. Bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Berikut ini merupakan anatomi dari ginjal. Selanjutnya bagian terpenting dari ginjal disebut nefron. Fungsi utama nefron untuk melakukan 3 proses penting dalam ginjal, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Ginjal manusia disusun oleh kurang lebih 1 juta nefron. Terdapat 2 komponen utama dalam nefron,
Yang pertama, capsula Bowman dan glomerulus badan Malpighi. Yang kedua, tubulus renalis, terdiri atas 3 bagian juga, tubulus contortus proximal, loop of Henle atau angsa Henle, tubulus contortus distal. Fungsi utama ginjal yang pertama adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme. Jadi darah yang sudah tidak zat darah yang sudah tidak berguna bagi tubuh disaring sehingga tidak menjadi racun untuk tubuh dan kemudian bisa diproses menjadi urin. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino dan lain-lain untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Urin primer yang masuk ke dalamnya adalah urea yang dihasilkan dari amonia yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Yang kedua, fungsi ginjal yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Ada sekitar 43 galon cairan yang melewati proses filtrasi. Tetapi yang sebagian besarnya diserap kembali sebelum akhirnya dikeluarkan oleh tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal nefron, di lengkung Henle, tubulus distal dan tubulus pengumpul. Air, glukosa dan asam amino serta lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Airnya bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil proses ini dinamakan urin sekunder. Glukosa biasanya bisa diserap kembali. Namun orang dengan gejala diabetes, kelebihan glukosa tetap bertahan dalam filtrat sehingga tidak ikut terbuang keluar urin. Yang ketiga, sekresi atau agmentasi, yaitu pengumpulan. Sekresi adalah tahap terakhir dari pembentukan urin, yaitu ketika urin yang akhirnya siap untuk dibuang. Beberapa zat mengalir langsung dari tubuh di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Sekresi atau pembuangan ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari metabolisme tubuh untuk menjaga pH yang tetap, supaya pH urin seimbang antara asam dan basa. Ion kalium, kalsium dan amonia juga dibuang dalam tahap ini seperti beberapa obat. Ini supaya komposisi kimia dalam darah tetap seimbang dan normal. Prosesnya terjadi dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium, kalsium ketika konsentrasi tinggi dan dengan meningkatnya reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkatnya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal. Kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih, urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil atau kencing. Organ kedua dalam proses urinari adalah saureter, yaitu saluran penghubung antara ginjal dan kandung kemih. Jumlahnya ada 2 sepasang. Fungsinya membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Panjang ureter kurang lebih sekitar 20 cm. Pembagian ureter dibagi 2, yaitu abdominalis dan pelvica. Abdominalis itu yang bagian dekat dengan
ginjal, sedangkan pelvika lebih dekat ke kandung kemih atau vesika urinaria. Dinding ureter dari luar ke arah dalam. Yang pertama ada mukosa. Yang kedua ada muskularis atau jaringan otot polos. Mukosa terdapat di luar bagian luar ureter, sedangkan muskularis ada di bagian dalam. Yang ketiga ada vesika urinaria atau kandung kemih. Ini fungsinya untuk menampung urin sementara. Kapasitas maksimalnya 300 sampai 450 cc. Disusun oleh 3 lapisan utama, yaitu otot polos, longitudinal sirkular, dan longitudinal lagi. Berhubungan dengan uretra, yaitu tempat pembuangan urin keluar tubuh. Jadi sebelum urin dibuang keluar tubuh, urin ditampung dulu di kandung kemih. Apabila volume urin sudah mencapai maksimal di kandung kemih, maka akan terjadi reaksi miksi atau reaksi ingin buang air kecil. Yang keempat ada uretra. Uretra merupakan saluran terakhir dalam sistem urinaria. Tugasnya membawa urin keluar tubuh. Pada wanita, uretra hanya dilalui oleh urin, sedangkan untuk pria, uretra bisa dilalui oleh urin dan sperma. Pada pria panjangnya kurang lebih 20 cm, terbentang dari kolum vesika urinaria sampai orificum uretra externum pada gland penis. Sedangkan wanita panjangnya hanya sekitar 4 cm, terbentang dari kolum vesika urinaria sampai dengan vestibulum, kurang lebih 2,5 cm di bawah klitoris. Demikian penjelasan materi sistem urinaria hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.